Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Saya boleh lihat dulu dong lambaian tangan orang yang bersuka cita pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menerima kemuliaan yang daripada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, ajarkan setiap kami menghormati Engkau Tuhan pagi hari ini. Sehingga setiap kami Bapa menikmati hadirat-Mu. Ketika kami boleh memuji meninggikan nama Tuhan, hati kami boleh bersuka, hati kami boleh bersemangat karena ada Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengurapi ibadah kami pagi hari ini. Biar hati kami, mulut kami memuji dan meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya semua bangsa, semua umat layak untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Mari kita mengangkat pujian kita, layaklah segala bangsa.
Masih bersemangat memuji Tuhan, amin. Masih kuat untuk berdiri, amin. Haleluya. Kita mau berkata, kita punya Allah yang besar. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menjadi sahabat dalam hidup kita. Bagi kita yang percaya kepadanya, mari kita menaikkan pujian. Dia Allah penuh kasih, Dia Allah penuh hikmat, Dia Allah yang penuh dengan kuasa. Kita siap-siap mau berjoget untuk Tuhan ya. Siapkan kaki, siapkan jempol, siapkan tangan. Kita mau berjoget untuk Tuhan.
tadi katanya kan kanan kiri ke depan gitu ya. Jadi jangan kanan kiri ke depan. Kita harus mau berjoget, oke? Amin. Sebelah sisi kanan saya. 1, 2. Kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Tengah, kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku. Sekali lagi semua ya. Kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang. Haleluya. Yang biasa dangdutan sekali lagi. Haleluya. Aku dalam Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri ya. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi katakan. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Di dalam mengiring Tuhan pasti ada suka dan dukanya. Maka dari itu sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, biar kita semakin menguatkan hati kita. Kita mau berkata mau mengikut Tuhan. Sepanjang umur hidup kita mau mengiring Dia dalam suka duka. Kita harus mau tetap tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku berhariku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar selalu. Katakan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Hari ini ada.
mengikut Tuhan itulah menjadi kekuatan di dalam hidupmu. Haleluya. Kami mau lepas semuanya Tuhan. Kami mau mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mau tanggalkan hidup lama kami. Kami mau mengiringmu Yesus. Haleluya.
Tuhan. Kami mau melepas semua hak kami untuk mengenal kehendak Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami tidak lagi hidup untuk kami sendiri, tetapi kami hidup bagi Kristus yang sudah menebus kami, membeli kami dengan lunas. Ini janji kami bahwa kami akan mengiring Engkau menjadi hamba yang berkenan kepada Engkau. Hamba itu mau mentaati setiap perintah tuannya, selalu siap sedia kapanpun dibutuhkan, karena kami tahu hidup kami hanya untuk Engkau. Hamba-Mu yakin Tuhan ada di sini. Setiap pujian yang kami naikkan menghadirkan hadirat Tuhan, dan kehadiran Tuhan membawa mujizat dalam kehidupan kami. Tuhan berkati para pelayan Tuhan. Pakai terus kehidupan mereka Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan melalui kehidupan mereka. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya kami mau tenangkan jiwa kami, siapkan hati kami, supaya benih firman Tuhan masuk, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Iya. Hari Kamis itu saya ke Surabaya karena melayat ya, ada papa dari rekan kami di gereja meninggal di Surabaya. Jadi saya tidak ada rencana itu hari Kamis. Saya tanya sama istri ya, kalau saya ke Surabaya naik kereta gimana ya? Karena saya di Alpha Omega di Gajah Mada itu, saya di bagian pastoral ya. Karena saya di bagian pastoral membawahi termasuk kematian. Nah itu saya ingin mewakili gereja untuk menghadiri acara kematian daripada, ibadah kematian daripada orang tua rekan kami. Lalu istri saya mengatakan, enggak apa-apa, saya mesti minta izin dulu ya sama nyonya besar, kalau dikasih baru saya berangkat. Kalau enggak dikasih saya tidak berangkat. Ya enggak apa-apa, lalu saya bilang ya coba carikan tiket. Nah lalu berangkat pulang naik kereta ekonomi ya, murah meriah ya. Berangkat saya duduk, belum merasa ngantuk ya. Pulangnya saya pulang hari langsung jam 9.45 malam saya pulang kembali. Nah itu merasa ngantuk ya, karena tengah malam di sebelah saya kosong, saya tidur ya, tidur itu posisinya miring, jadi saya bertumpu di bagian kiri ya, di pundak bagian kiri. Enggak apa-apa sampai di Semarang, enggak apa-apa, hari Jumat saya masih pelayanan Indonesia menyembah ya. Nah kemarin itu bangun sakit ya, bahu saya sebelah kiri ini sakit. Lalu saya bawa ke fisioterapi kemarin siang. Nah, dia mengatakan bahwa ini inflamasi Pak, peradangan otot. Jadi mungkin ototnya tegang, dipakai menahan tubuh saya supaya tidak sampai jatuh, kan saya mesti berjaga-jaga juga. Nah itu akhirnya membuat bahu kiri saya sakit. Sehingga ngangkat tangan saya enggak bisa sekarang. Tadi saya pagi nyetir dari Semarang jam 5 memakai tangan satu ya. Yang kiri untungnya mobilnya matic, tidak perlu ganti-ganti gigi, jadi pakai tangan kanan saja saya menyetir. Tapi saya tidak membatalkan ya, karena saya tahu di Temanggung ini ada empis-empis tahu yang menunggu saya ya. Terlebih dari itu, saya kangen dengan jemaat di tempat ini. Apakah Bapak Ibu kangen dengan saya? Sudah menyiapkan empis-empis tahu untuk saya? Ya, saya melihat pujiannya ya, saya melihat sudah beberapa bulan saya tidak ke sini, perubahannya luar biasa ya. Perbaruan di bidang LED jadi lebih jelas. Perbaruan juga di bidang desain daripada mimbarnya ya. Tapi terlebih lagi saya melihat perbaruan daripada wajah-wajah Bapak Ibu yang semakin ceria ya. Saya yakin pasti menyambut saya, makanya Bapak Ibu ceria.
Selama tahun 2024, Bapak Gembala Timotius Bekti memberi tema besar. Bapak Ibu ingat apa enggak? Apa tema besarnya? Titik. Kalau yang bisa jawab, nanti makan pes-pes tahu sama saya. Apa? Be transform. Apakah di sini juga disampaikan tentang be transform? Enggak. Iya. Bapak Gembala kalau di BT Kristus Alpha Omega diberikan tema ya, setiap tahun itu be transform, berubah. Seperti ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Dari sesuatu yang menjijikkan, mengalami proses, lalu menjadi sesuatu yang indah. Saya yakin Tuhan juga mengharapkan kita seperti itu. Kita mungkin yang dulunya hamba dosa, menjijikkan, kita mau masuk dalam prosesnya Tuhan, lalu kita menjadi ciptaan-ciptaan yang baru, yang indah, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau kita melihat kupu-kupu pasti kita senang ya, warnanya bagus, bentuknya lucu, itu bisa dinikmati orang. Pertanyaannya, hidup kita ini bisa dinikmati orang apa tidak? Jangan jauh-jauh, pasangan kita terlebih dulu lah. Bisa menikmati hidup kita apa tidak? Atau kalau dekat dengan kita bawaannya ingin marah aja. Bawaannya ingin bertengkar terus. Kalau bisa dinikmati oleh orang lain itu sesuatu yang membahagiakan. Karena hidup kita ini singkat Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu usia kita sampai berapa. Saya taruh dalam pikiran saya bahwa hidup saya ini berpacu dengan waktu. Makanya sebisa mungkin saya hidup ini berdampak bagi orang lain. Bersentuhan dengan jemaat yang saya layani. Supaya mereka bisa merasakan bagaimana kasih Kristus melalui saya. Kita tidak bisa mengatakan usia saya 30 masih jauh Pak. Siapa yang mengatakan? Beberapa waktu yang lalu usia 28 belum menikah, mau menikah sudah tunangan. Badannya lebih besar dari saya. Awalnya hipertensi, lalu ada peradangan di telinga. Masuk ke rumah sakit. Dioperasi telinganya. Tidak lama saya dikabari masuk ICU, tidak sadar. Saya kunjung ke sana melihat ya, badannya besar, ya lebih besar dari Arif ya, lebih tinggi. Terbaring di ranjang, tidak merespon apa-apa, tidak berdaya. Dan beberapa hari kemudian meninggal. Hidup ini berpacu dengan waktu. Pada saat kita masih diberi waktu, ayo berusaha berubah ke arah yang lebih baik, seperti ulat menjadi kupu-kupu. Bukan seperti jentik-jentik nyamuk yang berubah menjadi nyamuk, itu merugikan orang lain. Tapi kupu-kupu ini dinikmati orang lain, berguna, berdampak, mengambil dari satu bunga ke tempat bunga yang lain. Itu tema besar tahun 2024, ayo berubah. Nah, tema bulan Agustus itu, next slide adalah distorsi atas transformasi. Apa itu distorsi? Penyimpangan, gangguan. Kita memang harus berusaha untuk bertransformasi, berubah menjadi ke arah lebih baik. Tapi pada perjalanan prosesnya itu hati-hati terhadap gangguan. Karena gangguan itu bisa membuat kita menyimpang. Sehingga transformasi gagal. Contohnya apa gangguan tuh? Ulat menjadi kepompong. Lalu kita, pengen tahu dibuka kepompongnya. Saya tanya pada Bapak Ibu, bisa jadi kupu-kupu?
Apakah kepompongnya kalau dirobek itu bisa jadi kupu-kupu? Tidak bisa. Kalau Bapak Ibu belum tahu, nanti carilah di pohon-pohon kalau ada pompong coba dirobek. Ditunggu apakah dia bisa jadi kupu-kupu. Tidak bisa. Next slide. Perlunya waktu dalam berproses pada saat ulat itu menjadi masuk dalam proses dalam kepompong. Nah, kita perlu pada saat proses itu berlangsung, perlu berhati-hati terhadap gangguan dan penyimpangan. Kita harus selalu waspada untuk memperhatikan diri kita. Seperti yang Paulus nasihatkan pada Timotius. Apa yang dinasihatkan dalam 1 Timotius 4 ayat 16a. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Tapi seringkali manusia itu lebih banyak memakai waktu untuk apa? Mengawasi siapa? Orang lain. Oh dia kok gitu, oh dia kok gini. Lupa untuk mengawasi diri kita. Tahu-tahu kita menyimpang sudah. Ayo dirubah sekarang cara kita hidup. Selagi saya katakan tadi ada waktu, jangan bingung mengawasi orang lain, mencari kelemahan, kesalahan orang lain. Sehingga kita lupa untuk mengawasi diri kita, lupa untuk introspeksi diri kita. Keinginan yang tidak benar yang ditimbulkan daging, itu akan menjadi celah masuk si jahat. Bahkan yang kedengarannya rohani sekalipun, ingin damai kekal di bumi, nanti kita belajar hari ini. Kongsi dengan ini supaya apa? Damai, tidak ada perang. Padahal di dunia ini tidak ada damai kekal. Nanti dalam kerajaannya itu damai kekal. Next slide. Saya kasih judul firman Tuhan hari ini, ikuti dan tinggalkan. Dibuka Alkitabnya dalam 2 Tawarikh 18 ayat 1 sampai 2 Tawarikh 19 ayat 3. Tidak usah kita baca semuanya, karena nanti waktunya habis. Ini bercerita bagaimana, dibalik dulu sebelumnya, jangan setelahnya, ya. 2 Tawarikh 18 ayat 1 sampai 19 ayat 3. Ini bercerita bagaimana seorang raja Yosafat yang diceritakan keadaannya sudah baik-baik saja, dia malah berbesan dengan Ahab. Bapak Ibu tahu Ahab itu suami daripada siapa? Isabel. Dan ini adalah suami istri ini penyembah-penyembah berhala. Mengorbankan anak, mengorbankan orang lain. Tidak peduli dengan ibadah. Yosafat ini besan dengan Ahab. Pada suatu ketika, ini ceritanya ya, Yosafat ini main, karena Yosafat ini raja Yehuda, Israel bagian selatan. Ahab ini raja Israel bagian utara. Kita harus tahu bersama pada saat Salomo mati, kerajaan Israel terpecah dua. Yerobeam yang bagian utara, Rehabeam yang bagian selatan. Nah ini keturunan-keturunan daripada mereka ini sekarang berbesan. Yosafat mengunjungi Ahab. Ahab menyambut, ya, memberi sesuatu yang baik. Lalu Ahab ini mengajak Yosafat, ayo kita perang lawan orang Aram, kita rebut daerah Ramot Gilead. Mengajak join. Ahab memanggil nabi-nabi palsunya yang mengatakan majulah, berperang, kamu menang. Tetapi Yosafat ini bertanya, adakah nabi Tuhan di sini? Oh ada, namanya Nabi Mikah. Tapi orang ini tidak suka sama saya.
Si Ahab mengatakan demikian. Omongannya tidak baik tentang saya. Bagaimana omongannya tidak baik? Karena memang dia orangnya tidak baik. Tuhan pasti menegur terus. Dan si Ahab tidak suka. Coba panggil dia ke sini, kita tanya apa kata Tuhan. Yosafat mengatakan demikian. Ya sudahlah, coba panggil aja Mika. Tapi ingat baik-baik ya, pasti omongannya yang tidak baik. Singkat ceritanya Nabi Mika dipanggil. Dan Nabi Mika ini mengatakan, jangan maju. Nanti kamu akan tercerai-berai seperti domba kehilangan gembala. Dengan kata lain, kamu mati nanti. Raja Ahab mengatakan, apa saya katakan kan? Dia mesti ngomongnya tidak baik. Penjarakan dia. Lalu Yosafat dan Ahab ini maju berperang. Dan akhirnya Yosafat ini hampir terbunuh dalam peperangan. Ahabnya mati. Itu cerita yang kita bahas hari ini. Next slide. Raja Yosafat yang rohani dan salah satu yang disebut hidup mengikuti jejak Daud. Banyak raja-raja pada waktu itu, kalau di bagian utara semua raja-raja yang jahat. Tetapi di bagian selatan, salah satu yang baik adalah Yosafat. Di sini dikatakan dia ini mengikuti jejak Daud, mengikuti jalan Tuhan. Dia disusupi oleh roh ingin damai kekal. Ingin seperti zaman pada saat Salomo, tenang, damai, semuanya sudah dikalahkan, ditaklukkan oleh Daud. Nah itu ingin dirasakan oleh Yosafat. Tetapi Yosafat lupa mengingat bagaimana akhirnya. Salomo pada saat keadaan tenang, aman, semua baik-baik saja, malah jatuh dalam penyembahan berhala. Kenapa? Salomo orang yang berhikmat katanya, jatuh dalam penyembahan berhala. Kenapa? Karena dia mengambil 700 istri dan 300 gundik dari bangsa-bangsa lain. Yang membuat dia menyimpang. Kembali ke Yosafat, saat dia kaya dan terhormat, justru menyimpang. Minggu yang lalu saya tugas di Gajah Mada, saya kasih judul firmannya, amankah keadaan aman? Seringkali kita merasa keadaan aman itu aman bagi kita, baik-baik saja. Tetapi justru saat keadaan aman itu kita lengah, dan akhirnya kita menyimpang dan jatuh. Beruntung ya, karena dinilai Tuhan, jika ia memiliki roh takut akan Tuhan, ada perlindungan Tuhan untuk Yosafat yang hampir mati saat dalam peperangan. Untuk kita semua sekarang, kita datang ke rumah Tuhan, memuji Tuhan. Untuk apa? Mendengar suara Tuhan, memeriksa firman Tuhan. Tujuannya apa toh? Next slide. Kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini memiliki fungsi. Apa fungsinya firman Tuhan? 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan ini tujuannya mengajar kita, supaya hidup kita semakin hari semakin benar. Makanya kita perlu membaca, mendengar firman Tuhan. Mari kita belajar, firman Tuhan ini mengajar, mari kita belajar firman Tuhan hari ini, dari seorang raja yang bernama Yosafat. Raja ini spesial, ditulis dalam 4 pasal di Alkitab. Dari 2 Tawarikh 17 sampai 2 Tawarikh 20. 4 pasal menulis raja ini, Raja Yosafat. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Yang baik kita ikuti, yang tidak baik kita tinggalkan.
Makanya judulnya saya kasih judul ikuti dan tinggalkan. Mengajar dalam hal apa sehubungan dengan Raja Yosafat? Yang pertama, next slide. Ya, jangan menyimpang saat sukses. Saat kita sudah berhasil, keadaan semuanya aman, semua terkendali, lalu kita malah menyimpang. Kalau keadaan sakit, susah, ingatnya Tuhan. Tapi saat keadaan tenang, semua baik-baik saja, di situ hati-hati. Karena angin sepoi-sepoi itu yang seringkali menjatuhkan. Dalam 2 Tawarikh 18 ayat 1 dikatakan, perhatikan kata ketika. Berarti pada saat semuanya semua baik, Yosafat ini kaya dan sangat terhormat ketika. Suatu ketika, pada saat Yosafat ini kaya dan sangat terhormat, ia malah menjadi besannya Ahab. Dia malah berbesan dengan orang penyembah berhala. Saya yakin dia pasti dengar tentang Ahab dan Isabel ini seperti apa. Isabel ini membunuh nabi-nabi Tuhan, mempunyai 450 nabi Baal, 400 nabi lainnya. Elia ketakutan dengan Isabel karena hendak dibunuh. Sampai Elia pergi dan Tuhan tegur Elia, ngapain kamu di sini? Apa kerjaanmu di sini? Yosafat, orang yang takut akan Tuhan, mengikuti jejak Daud, malah menyimpang, berbesan dengan Ahab. Kita harus ingat, keberhasilan kita adalah karena Tuhan. Bapak Ibu semua ada di sini bisa memakai baju, celana, sepatu. Itu semua karena Tuhan. Apa ada di sini yang lahir menggenggam segenggam berlian? Apakah ada yang lahir di sini memakai batu akik, cincin batu akik? Semuanya telanjang. Dengan kata lain tidak bawa apa-apa, nol. Tidak punya tabungan, tidak ada emas-emasan. Tapi coba kita lihat, Bapak Ibu ada di tempat ini, semua cantik-cantik, ganteng-ganteng, bajunya bagus-bagus. Ingat itu semua karena Tuhan. Tidak ada yang perlu dibanggakan dengan keadaan kita. Manusia itu seperti uap, seperti bunga rumput. Yang sekarang ada, besok tidak ada. Kita harus ingat semua keberhasilan kita, kesuksesan kita, apa yang kita punya, itu karena Tuhan yang memberi. Dalam 2 Tawarikh 17 ayat 5 dikatakan, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Kekuasaan siapa? Yosafat. Siapa yang mengokohkan Bapak Ibu? Tuhan. Siapa yang memberkati Yosafat? Tuhan. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Yosafat berbesan dengan Ahab. Dengan tujuan apa? Agar merasa aman. Saya penguasa kerajaan Israel Selatan. Ahab penguasa kerajaan Israel bagian utara. Supaya tidak perang, wis besan wae lah. Supaya damai. Damai kekal. Seperti saya katakan tadi, di dunia ini tidak ada damai kekal. Jangan kita lupa diri saat kita berhasil, saat kita kaya dan terhormat. Kita harus terus mengawasi diri kita. Seperti ayat awal yang saya sampaikan. Awasi diri kita. Jangan sampai kita menyimpang. Jangan sampai kita terkena distorsi. Tuhan bisa mengambil apa yang kita punya dalam sekejap.
Tuhan juga bisa memberi dalam sekejap. Contohnya Ayub, bagaimana Tuhan bisa mengambil, hilang semuanya dalam sekejap. Kita tidak bisa membanggakan, wah saya sudah punya uang tabungan 10 miliar cukup untuk hari tua saya. Jemaat yang kami layani Bapak Ibu, ada yang menaruh uangnya di investasi. Dia percaya dengan investasi ini, dia tempatkan, saya rasa minimal dia tempatkan di situ 5 miliar ada. Dan dia menikmati awal-awalnya investasinya ini baik ya, dia diajak ke luar negeri, diajak ke gatheringnya pesta di hotel baik, besar, pesta mewah. Dalam sekejap hilang. Sampai tubuhnya menjadi kurus, jemaat ini. Saya hanya katakan, Om, yang ikhlas. Mungkin omnya itu berpikir, dasar orang ini ngomongnya enak. Tapi memang itu. Kalau kita tidak ikhlas, lalu mau apa? Uang hilang, tubuh sakit. Dalam sekejap bisa hilang. Makanya hati-hati terus awasi diri kita, jangan sampai kita menyimpang. Kalaupun kita sudah sukses sekarang. Sukses dalam karir, sukses dalam keluarga, sukses dalam pendidikan. Tetap awasi diri kita, terus cek diri kita. Matikan kedagingan kita, supaya kita tidak sampai menyimpang. Yang kedua yang harus kita tinggalkan apa? Kita belajar dari Yosafat. Yosafat ini tidak mengikuti keteladanan yang baik dari pendahulunya. Kan dia ini keturunan daripada Daud. Kita pun seharusnya mengikuti keteladanan orang-orang yang dapat kita teladani. Apakah itu orang tua yang masih hidup dalam kebenaran? Apakah itu pendeta yang hidup dalam kebenaran? Kita teladani kehidupannya. Yang baik kita ambil, yang tidak baik ditinggal. Saya ini banyak belajar dari Bapak Timotius Subekti sebagai teladan saya. Saya pindah dari Bali tahun 2015. Puji Tuhannya, Tuhan masih memberi waktu yang cukup lama bagi saya untuk terus belajar. Meneladani Bapak Gembala Timotius Subekti. Cukup sering saya diajak untuk kunjungan, besuk. Nah di situ saya banyak belajar. Bagaimana kehidupannya dia. Saya sering makan juga di rumahnya, pernah tinggal satu rumah setahun. Bagaimana kalau jam 6 sore lalu saya dipanggil sama Ngkim Susan dari bawah, Stevi, saya waktu di Indraprasta tinggal itu di lantai 2. Ayo makan. Saya turun. Saya lihat ya, makanannya itu tidak yang mewah, tidak yang hoje. Apa yang ada itu dimakan. Itu yang saya lihat teladannya. Nah, dalam hal ini saya kurang bisa mengikuti ya. Saya masih sering tergoda dengan empes-empes ya. Kalau saya lihat makanannya Om Bekti itu, kalau saya ikut makan juga ya, rasanya tuh cenderung hambar. Karena mungkin menjaga kesehatan ya. Yang masak tuh di wanti-wanti jangan keasinan ya. Jadi saya makan itu hambar. Tapi saya lihat keteladanan hidupnya Bapak Subekti ini. Bagaimana cara hidupnya, bagaimana dalam menghadapi jemaat, menghadapi orang. Saya banyak belajar. Saya banyak menerima masukan-masukan yang mengarahkan saya. Contohnya, Stevi, kalau kamu jadi gembala nanti di Tanah Mas, pokoknya sama jemaat ngalah. Beberapa kali saya, Bapak Ibu, disalahartikan. Saya bela jemaat saya malah disalahartikan. Malah nesu sama saya.
Saya ingat omongannya Om Bekti, saya lihat keteladanannya. Stevi sama jemaat ngalah. Tak datangi Bapak Ibu rumahnya. Hei, keluar kamu! Oh, enggak gitu ya. Saya datangi, saya mengatakan, kalau saya ada salah, mohon dimaafkan. Apa yang Daud teladankan? Yang seharusnya Yosafat ini mempelajari dan mengikuti. Dalam Mazmur 26 ayat 5 dikatakan, aku, Daud, benci. Benci dalam arti yang lain, bermusuhan, aku tidak mau berteman. Kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Ini Daud yang mengatakannya, moyangnya daripada Yosafat. Aku ini tidak mau berteman. Aku jaga jarak dengan orang yang tidak benar hidupnya. Tetapi Yosafat ini malah besan dengan Ahab. Kita harus tahu bahwa pergaulan yang jahat itu merusak kelakuan yang baik. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi hati-hatilah kita memilih teman. Saya tidak mengatakan kita tidak usah berteman sama semua orang, tidak. Tapi hati-hatilah memilih teman. Kalau kita tahu orang ini suka judi, suka ke tempat prostitusi, ya jangan kita duduk terus sama dia. Saya pernah ke sebuah bengkel dan saya tahu ini yang punya bengkel ini orang tua daripada teman anak saya waktu saya di Bali. Dia ini orang Kristen Bapak Ibu. Tapi dia suka pergi ke tempat-tempat nightclub, tempat hiburan malam, pulangnya dini hari. Nah saya tanya, kok ngapain toh kok? Pergi sampai malam-malam kok? Ya saya hendak menginjili teman-teman saya di situ. Kuat-kuatan aja Bapak Ibu. Kalau kita masih merasa diri kita ini mudah tergoda, jangan malah mencari godaan. Karena pergaulan yang tidak baik itu merusak kebiasaan yang baik. Ayo, saya himbau untuk Bapak Ibu malah harus tergabung dalam komunitas rohani. Datang ke gereja, punya teman-teman komsel. Karena di komsel itu kita saling menasihati. Ada rekan komsel kami yang mau cerai, kita nasihati. Ada teman komsel kami yang mau pindah rumah, kita bantu untuk angkat-angkat. Itu sesuatu yang baik untuk dilakukan. Yang ketiga, tinggalkan apa? Next slide. Jangan sampai kita ini mengabaikan suara Tuhan. Kita lebih mengikuti suara orang. Lebih-lebih orang yang tidak dalam Tuhan. Tuhan mengatakan, jangan cerai. Orang-orang di luar sana yang tidak tahu kebenaran, kawin cerai hal yang biasa. Tuhan sudah menyatakan kehendaknya melalui Nabi Mika, jangan pergi, jangan perang, nanti kamu mati. Tetapi Yosafat ini sungkan dengan besannya, lebih ingin menyenangkan besannya, sehingga dia pergi juga berperang. Tuhan bicara melalui Mika ayat 16. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel tercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Berarti dengan kata lain gembalanya mati. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan, berarti tuannya mati, pimpinannya mati. Kamu jangan pergi nanti pimpinannya mati, kamu mati loh. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya, tidak usah berperang wes. Itu suara Tuhan.
Jangan. Oh, tapi dia masih lanjutkan. Ayat 28 dikatakan, sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Yosafat lebih menyenangkan orang lain daripada menyenangkan Tuhan. Yosafat lebih mendengarkan ajakan omongan orang lain daripada mendengarkan omongan Tuhan. Ada teman kami juga begitu ya, demi menyenangkan teman-temannya hari Minggu diajak pergi ke Cipto di Kopi Eva ya. Minggu-minggu berangkat tidak ke gereja. Demi menyenangkan ikut meninggalkan ibadah. Akibatnya apa? Karena dia mengabaikan suara Tuhan, Yosafat menghadapi masalah besar yang hampir merenggut nyawanya. Hati-hati ya Bapak Ibu, saya kasih nasihat di sini, kalau kita kongsi bekerja sama dengan orang yang tidak dalam Tuhan. Karena mereka punya agenda nanti yang ujung-ujungnya membuat kita akhirnya terpuruk. Ini contohnya, bagaimana Raja Ahab ini ada trik-triknya. Dia ini penyembah berhala. Dia malah menyuruh Yosafat, kok ya maaf kata bodohnya Yosafat ini mau. Kita baca, dibuka Alkitabnya, saya tidak tulis di slide. 2 Tawarikh 18, ayat 29 sampai 31. Coba dilihat Alkitabnya. Apa yang diminta oleh Ahab kepada Yosafat? Raja Israel berkata kepada Yosafat, Ahab berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Maksudnya pakaian rajamu kamu pakai aja, aku tak nyamar. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. 30, adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian. Hei, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Kalau Raja Israelnya mati, pasukannya kocar-kacir. Tetapi Ahab ini malah dia nyamar, menyuruh Yosafat yang pakai baju raja. Kok Yosafatnya ya mau? Ayat 31, segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, oh itu Raja Israel. Karena apa? Pakai baju kerajaan. Lalu mereka mengepung dia. Yosafatnya hampir mati. Karena apa? Diperdaya. Ahab memakai trik-trik, menyuruh Yosafat memakai baju raja, dia menyamar. Maaf kata, kurang ajar ya. Saya lanjutkan, lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Yosafat ini di ujung tanduk. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya, Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Seperti yang awal kalimat saya katakan. Karena Yosafat ini, Tuhan menilai orang ini masih punya roh takut akan Tuhan. Maka perlindungannya itu berlaku. Itu keuntungannya kita punya roh takut akan Tuhan. Dalam hati Yosafat, dia punya roh takut akan Tuhan, tapi dia menyimpang karena ingin menyenangkan, ingin rasa damai, ingin menyenangkan orang lain, dia menyimpang. Tapi Tuhan tahu hati Yosafat ini takut akan dia. Sehingga perlindungannya itu berlaku. Coba kita cek diri kita, apakah kita punya rasa takut akan Tuhan? Kalau enggak punya, berhati-hatilah. Karena perlindungan Tuhan tidak ada atas hidup kita. Itu yang kita tinggalkan dari hal yang tidak baik. Sekarang yang kita ikuti apa? Yang pertama, next slide, ingat pada Tuhan. Meskipun kalau kita lihat Yosafat ini tidak mengikuti suara Tuhan, tetapi paling tidak dia ingat Tuhan. Beda dengan Ahab. Yosafat masih ingat Tuhan. Buktinya apa? Dia tanya, masih adakah nabi Tuhan di sini? Kita tanya dia dong.
Ayat 4 dan ayat 6 dikatakan, tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Ayat 6, tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Bagaimana dengan kita? Apakah dalam hidup kita ini kita mengingat Tuhan? Ataukah kita lupakan Tuhan? Karena kita sudah merasa kaya, terhormat, lalu kita tidak ingat lagi Tuhan, tidak perlu Tuhan. Saya harapkan setiap dari kita tetap selalu ingat Tuhan. Berikutnya apa yang harus kita ikuti? Tetap berdoa kepada Tuhan. Next slide, ayat 31. Saya bacakan. Pada saat Yosafat terkepung, kan tadi dikatakan, segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Nah ini perhatikan, tetapi Yosafat berteriak. Berteriak ini dari kata aslinya saak, menjerit, menangis. Dan Tuhan menolongnya. Apakah pada saat kita menghadapi masalah, kita masih punya waktu untuk berdoa? Ataukah kita langsung pikiran kita, usaha, dengan uangku bisa, dengan koneksiku bisa. Lalu kita lupakan Tuhan, kita tidak berdoa kepada Tuhan. Ingat bahwa pada saat kita datang pada Tuhan dengan merendahkan diri, dengan hancur hati, dengan linangan air mata, dengan tangisan, Tuhan akan datang dalam kehidupan kita. Ini contohnya sudah kita baca tadi, Yosafat, Tuhan tolong. Dibuka Alkitabnya, saya tidak tulis di situ Bapak Ibu, ini ayat yang bagus, bisa dikasih tanda, dalam Yesaya 57 ayat 15. Coba dibuka Alkitabnya, Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Apa bunyinya? Aku. Ini firman Tuhan ya. Allah mengatakan, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati ya. Remuk hati itu dengan tangisan, kerendahan hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saat kita menangis, merendahkan diri, berdoa kepada Tuhan, di situ Tuhan akan hadir dalam hidupmu. Kenapa seringkali kita tidak ditolong oleh Tuhan? Karena kita lupa berdoa dengan kerendahan hati, dengan hancur hati. Next slide. Hal yang harus kita ikuti, bukan hanya sekedar berdoa, meminta sesuatu, tetapi lebih daripada itu, harus disertai dengan penyembahan. Nah ini tekun mencarinya. Dalam 2 Tawaris 19 ayat 3 dikatakan, namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Kata mencari itu dari bahasa aslinya daras, mengikuti, mengejar, menyembah. Jangan kita cukup hanya merasa, oh saya sudah berdoa Pak, doa apa, minta ini, minta itu, minta kesembuhan, minta jodoh, minta keuntungan. Tidak cukup. Sudah baik, tapi belum yang terbaik. Lanjutkan dengan apa? Menyembah. Mari kita bukan hanya cukup sampai doa dengan kerendahan hati, dengan hati yang hancur untuk meminta sesuatu. Tetapi lebih daripada itu, kita mencari Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan kita.
Saya ulangi ya, kata mencari itu konotasinya mengejar, menyembah. Kalau kita belum terbiasa menyembah, ayo kita mulai. Bagaimana Pak caranya? Gampang dong. Pada saat kita berdoa, Tuhan, Kau kutinggikan, Kau kupuja, Kau kusembah. Dengan nada-nadanya Bapak Ibu masing-masing. Coba kalau kita punya anak, lalu anak kita tuh suka memuji-muji kita. Bagaimana hati orang tua? Pasti langsung jatuh hatinya. Papi kok baik ya, papi ganteng banget deh. Tidak ada yang lebih hebat dari papi deh. Langsung jatuh hati kita. Sama, Bapak kita di surga. Saat kita datang bukan hanya minta uang, enggak. Tapi memuji Dia, sembah Dia. Itu yang harus kita ikuti dari seorang yang bernama Yosafat. Saya undang pemain musik. Saya kasih slide kesimpulan, next slide. Slide terakhir. Selagi ada waktu, hidup kita ini harus bertransformasi ke arah yang lebih baik. Ya, jangan seperti ulat yang menjijikkan, itu terus saja kita seperti itu. Kalau kita kena ulat, kita jadi gatal ya, melukai orang lain. Hidup kita ini melukai orang lain. Membuat tidak nyaman orang lain, kita dihindari orang lain. Kenapa? Karena kita tidak mau bertransformasi. Kita harus berusaha menjadi orang yang lebih baik. Seperti kupu-kupu yang bisa dinikmati orang. Pada saat proses transformasi itu kita awasi diri kita. Jangan bingung dengan orang lain dulu. Seringkali kita bingung dengan orang lain, mengawasi yang paling enak diawasi itu pendetanya. Omongkan ini, tapi kita lupa, padahal kita juga melakukan hal yang sama. Kita perlu mengawasi diri kita supaya kita tidak menyimpang, tidak terkena distorsi. Distorsi seperti apa? Belajar dari firman Tuhan hari ini, yang kembali mengajar kita, firman Tuhan berguna untuk mengajar kita. Ayo jangan menyimpang saat kita sukses. Ayo kita ikuti teladan yang baik. Dari pendeta kita yang hidup benar, dari orang tua kita yang hidup benar. Kita ikuti teladannya. Kita contoh hidupnya. Parahnya lagi yang harus kita tinggalkan, jangan sampai kita ini mengabaikan suara Tuhan. Lebih mendengarkan suara orang yang tidak takut akan Tuhan, daripada kita mendengar suara Tuhan. Seperti yang saya katakan contohnya, sudah saya jelaskan tadi. Kita harus ikuti, ayo ingat Tuhan, ayo tetap berdoa. Tidak cukup hanya berdoa, tambah dengan penyembahanmu. Jika dari Bapak Ibu, saudara sekalian mendengar firman Tuhan hari ini, ada yang masih menyimpang dari kebenaran Tuhan, ada yang masih suka mengabaikan suara Tuhan, ada yang masih tidak mau mengikuti teladan yang baik, teladan yang tidak baik malah diikuti dari teman-teman yang tidak baik diikuti. Ayo kita rubah selagi ada waktu. Kami tidak menyimpang dari kebenaran saat kami sukses. Buat kami mengerti keberhasilan kami itu karena Engkau. Buat kami Tuhan mau mengikuti teladan yang baik dari pendahulu kami yang hidup benar. Buat kami Tuhan untuk tidak kami mengabaikan suara Engkau. Kami harus lebih mengikuti suara Tuhan daripada suara hati kami sendiri ataupun suara orang lain. Kami mau mengingat Tuhan, berdoa kepada Engkau dan menaikkan penyembahan kami. Karena Engkau Allah yang layak disembah. Kami menyembah-Mu Tuhan, naikkan pujian penyembahan-Mu
Engkau Maha Kudus, Engkau Maha Mulia. Ajaib, 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 Engkau Tuhan yang ajaib. Kami memuji-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar, dahsyat perbuatan-Mu Tuhan, ajaib perbuatan-Mu. Kami berikan pujian kami kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Firman-Mu masuk dalam hati kami, masuk dalam hati kami, masuk dalam hati kami. Mendapat tempat yang terbaik dalam hati kami. Kami tumbuhkan firman Tuhan dan kami lakukan firman Tuhan. Supaya iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat. Kami tidak mudah kalah. Kami menang. Karena kami punya Tuhan yang besar. Segala pergumulan kami, segala masalah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang berperang bagi kami. Kami hanya diam dan lihat bagaimana tangan-Mu memberi kemenangan kepada kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Menghadapi masalah Tuhan beri jalan keluar. Yang terbelenggu Tuhan bebaskan. Tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Bagian kami percaya dan melihat Tuhan bekerja. Terpuji nama-Mu Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur hari ini Tuhan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu Bapa, dan tiba saatnya kami mau memberikan yang terbaik. Biar kiranya Tuhan kasih-Mu, rahmat-Mu terus Engkau turunkan bagi setiap kami. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha yang ditekuni oleh jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Dan Engkau tidak melihat nominal yang kami berikan, tapi biar Tuhan melihat kesungguhan hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menaikkan pujian Kau Satu Penuh Kasih.
Mari kita berdiri. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah berada di penghujung ibadah pada hari ini. Kami yakin bahwa Tuhan sudah berbicara melalui kami. Kami yakin Tuhan sudah disenangkan melalui pujian kami dan apa yang kami lakukan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun, untuk Ibu Agatha Lianawati, untuk Saudari Natania Angel, untuk Bapak Agus Hardianto. Kami naikkan nama-nama yang dalam hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan yang memegang kehidupan mereka, Tuhan yang menuntun kehidupan mereka, Tuhan yang membuka jalan bagi mereka. Tuhan memberkati dengan hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan berikan secara sempurna. Terlebih lagi berikan roh takut akan Tuhan, supaya hidupnya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Arif Budiono yang sedang pelayanan di Banyuwangi. Kiranya Tuhan pakai pelayanannya boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di Banyuwangi. Kembalikan ke Temanggung dengan tubuh yang sehat dalam penyertaan Tuhan. Mungkin juga rekan-rekan kami yang keluar kota, keluar pulau, keluar negeri sekalipun, kiranya Tuhan juga sertai dengan malaikat Tuhan, boleh tiba kembali di Temanggung dengan tubuh yang sehat dengan penuh sukacita. Tuhan, saat ini kami sebelum pulang, kiranya malaikat Tuhan menyertai kami, tibakan di tempat tujuan, dijauhkan dari roh maut, kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya perlindungan Tuhan sempurna. Kami mengangkat tangan kami Tuhan menerima berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai engkau datang menjemput kami, engkau akan diangkat menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tetap melekat kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber dari segalanya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar masukmu. Apa yang kau lakukan Tuhan buat berhasil. Terpuji namamu Tuhan dari kekal sampai kekal selamanya. Engkau baik, kau sungguh baik, kau teramat baik dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami sudah berdoa. Haleluya, amin.